Pagi juga, Iya, Bu. pagi. Pagi juga Ibu. Ya, masih pada puasa kan ini semuanya? Masih ya. Oke. Untuk hari ini, sebentar. Oke, untuk hari ini itu materinya mengenai kultur zooplankton dulu ya. Jadi di switch dulu harusnya kultur fitoplankton minggu ini, baru minggu depan zooplankton. Tapi dikarenakan kita akan melakukan kultur secara real, maksudnya kalian di rumah masing-masing itu jenis zooplankton, jadi kita majukan untuk materi zooplankton terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai dan kita mungkin berdiskusi terkait untuk persiapan kultur zooplankton nanti, untuk Kang Alpri sudah siap Kang? Kita adakan pretest dulu ya. Barangkali kalian eh, ada yang sudah belajar atau mempersiapkan sebelumnya terkait dengan kultur, silakan Kang di-share untuk linknya. Oh ya, sebentar Bu. Udah bisa dibuka belum, teman-teman? Bisa, Bang. Untuk pengerjaannya, mungkin karena soalnya juga tidak terlalu banyak, mungkin diberikan waktu sekitar 5 menit. Jadi akan ditutup. Teman-teman boleh langsung mengisi sekarang. Akan ditutup jam 10:14 nanti. Boleh langsung diisi.
Oke, di saya sudah jam 10 lebih 14. Kang Alpri sudah terkumpul berapa mahasiswa? Eh, Bentar, belum dicek dulu. Oke. Sudah ada berapa, Kang? Sudah dicek? Ada 48 orang, Bu. Oke, sok ditunggu sampai jam 10.20. Barangkali masih ada yang terganggu koneksi atau yang lainnya. 10.20 kurang dari total mahasiswanya di close aja, Kang. Baik, Bu. Sekarang udah 49. Teman-teman kelas C ada berapa orang? 64, Kang. Oh iya, 64. Berarti sekitar 15 orang lagi yang belum submit. Sudah ada 54 orang.
Oke, sudah 10.20. Sudah ada berapa, Kang? Masih 56 orang, Bu. Oke, ini juga yang aktif cuman ada 57. Dikurangi saya, Kang Roja, dan Kang Alpri. Teman-teman yang lainnya pada kemana? Totalnya 64, benar, Irfan? Ya, Bu. 64, Bu. Oke. Gini deh, ya udah yang sisanya mungkin sambil ditunggu aja ya. Atau enggak mungkin ada permasalahan dari koneksi atau mungkin ada keperluan yang lain, nggak apa, nggak masalah. Oke, sebelum kita mulai ke istilahnya mah tutorialnya pada saat untuk kalian mengkultur dan saat ini hari ini kalian sudah mulai memasukkan si kutu airnya. Nah, saya mau nanya, jenis atau nama spesiesnya zooplankton atau kutu air yang akan kita budidayakan kali ini namanya apa? Ada yang tahu? Ingin menjawab Dapnia, Moina atau Dapnia Dapnia. bukan? Dapnia. Ya, betul. Ada yang Dapnia, ada yang Moina, semuanya betul juga. Cuman yang umumnya ditemukan di mana? Di toko ikan atau misalnya yang lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan jenis zooplankton lain itu yang Moina, yang kutu air yang warna merah kecil-kecil. Dapnia juga ada, tapi cukup jarang atau butuh apa ya? PO dulu mungkin sebelum kalian ordernya. Tapi kalian di sini yang kalian temukan yang jenis apa? Atau ada yang mencoba mengkultur Dapnia ya, Moina ya? Ada nggak? Moina. Oke. Ada yang coba kultur Dapnia? Ada? Halo, ini nggak pada tidur kan ya? Ada, Bu, ada. Oke. Ada, Bu, hadir, Bu. Ada, Bu, ada. Ya, oke. Nah, setelah karena kalian udah tahu jenis zooplankton yang akan kalian kultur, sekarang nanti Akang dan Tetehnya akan mencoba menampilkan step by stepnya dalam mulai tahap persiapan yang sudah kalian lakukan sampai mulai pemasukan kutu air dan nanti di akhirnya akan panen kutu airnya dan kalian hitung berapa kepadatan setelah 7 hari. Silakan, ini Kang Roja bisa bantu share videonya. Oke, Bu. Ini udah muncul ya? Oke, baru muncul.
Oke, hatur nuhun Kang Roja. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan diskusi, dan mungkin karena ada beberapa pertanyaan dari kalian terkait dengan kultur, saya mau minta mungkin perwakilan 5 orang, saya bakal nunjuk random, bisa kalian tunjukkan hasil kalian men-setting alat, dan seperti tadi, jadi sebelum dimasukkan si kutu airnya, saya minta boleh kalian, maksudnya kalian kayak nge-vlog gitu, kalian tunjukkan melalui video live cam gitu ke wadah atau topes ataupun akuarium tempat kalian kultur. Saya minta siapa yang gampang bisa di sini? Ayu Zalfa bisa tolong diperlihatkan seperti apa? Sebentar Ibu, mau izin pakai HP dulu ya Bu. Ya, boleh, mangga. Oke, mungkin sambil nunggu Ayu Zalfa, selanjutnya saya minta Belvano yang kedua, yang ketiga saya minta Mustafa Sidik, yang keempat saya minta Lailan Cika Ansyar. Yang kelima saya minta Rio Vito Pardamian. Sok silakan yang udah mungkin siap untuk menunjukkan settingan alatnya dan persiapan media kulturnya bisa ditunjukkan. Suara saya terdengar nggak? Terdengar nggak di kalian? Terdengar, Bu. Terdengar. Ya, oke. Sok silakan yang tadi saya sebutkan, mungkin yang tadi Ayu masih nunggu buat aktifin di HP, yang sudah ready, tolong diperlihatkan. Di present aja boleh. Kalau enggak di on cam-nya, tapi ditunjukinnya kameranya ke itu, ke wadah kulturnya. Ini sekalian mungkin penilaian, kemarin kan saya menitipkan ketiga teman kalian, benar atau tidaknya menyampaikannya. Ya, Izin, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Oke. Coba di zoom out, saya mau lihat. Enggak, maksudnya dijauhin dikit, soalnya saya rada kurang terlihat ininya. Oke, itu berapa liter, Mustafa? Kurang lebih 3 liter, Bu. Oke, berarti pakannya berapa? Nah, untuk pakannya itu menggunakan sesuai 1 sendok, 2 sendok, Bu. 1 sendok sampai 2 sendok kalau nggak salah. Kurang lebih segitu. Oke. Sebenarnya sih nggak masalah sih, cuman kan per 2,4 gram per liter itu berarti soalnya satuannya per liter. Kalau 3 liter berarti 2,4 kali 3 aja, tapi 1 sendok 2 sendok nggak masalah sih. Oke, makasih. Berarti benar ya untuk ini settingnya.
Terima kasih untuk Mustafa. Berikutnya, Ayu sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan. Sebentar. Saya mau lihat. Oh ya, oke. Oke. Ntar mau dipindahin ke wadah yang ini, Bu. Cuman masih belum dipindahin. Oke. Iya, ya, oke. Dipindahin gimana maksudnya? Kalau yang wadah ini kan masih nggak bening ya, Bu ya. Kalau yang ini kan lebih bening, jadi mau dipindahin ke wadah ini. Sebenarnya justru malah yang kami minta itu di wadah yang udah ada ininya. Kalau yang bening kan berarti pakannya belum ada ya? Udah, Bu. Udah dimasukin sekalian, tinggal dipindahin. Bentar, bukan. Yang di sebelahnya Ayu itu yang masih bersih airnya? Ya, ini udah diendapin juga dua-duanya. Tapi bedanya yang sebelah kanan itu udah ada pakannya belum? Saya nggak lihat soalnya. Dua-duanya udah, Bu. Oh udah, tapi warnanya lebih pekatan yang sebelah kiri ya? Iya. Oke, yang penting stepnya nggak salah. Saya takutnya di sebelah kiri antara istilahnya perendaman pupuk dengan air yang sudah diendapkan itu dipisah. Itu kan bukan seperti itu. Jadi pupuknya emang sudah disatukan, tapi ternyata di sebelah kanan sudah ada pupuknya juga ya. Cuman mungkin lebih bening ya. Oke, berarti benar lah. Oke, makasih Ayu. Berikutnya yang ketiga, siapa yang sudah siap menunjukkan? Tadi saya tunjuk mobil Pano. Ya, silakan. Ini, Bu. Mana? Oke. Itu pakannya sudah dingin. Kok cukup besar ya? Kamu masukin pakannya berapa gram itu? Berapa sendok? Kayaknya 1,5 sendok deh, Bu. Oke. Sebenarnya ada bening gitu. Ya udah nggak masalah. Tapi itu kayaknya harus era diganti, Bu, tanahnya, Bu? Tanah. Iya, apa maksudnya mesti ganti jenis? Saya kurang tahu. Saya pakai kemarin saya nyari pupuk kandang rada susah ya. Jadi kata itu bisa pakai tanah ini apa? Yang ada udah bekas tumbuhan gitu, Bu. Apa mesti ganti? Sebenarnya kenapa mintanya kayak murni hasil pupuk kandang? Karena sudah istilahnya lebih mudah nanti si zooplanktonnya ngambil untuk pakannya dia, untuk nutriennya dia. Tapi kalau dicampur tanah, sepertinya rada sulit sih. Jadi saya ganti aja gitu, Bu. Ya, tapi kalau kamu ganti, berarti kamu harus ngerendam dulu si pupuknya 2 hari. Jadi nanti Belvano ada kemungkinan nggak sampai 7 hari. Kalau enggak, 7 harinya nggak bakal bareng sama teman-teman. Boleh sih, boleh terserah gimana ini ada Belvano. Cuman saran saya emang seharusnya pupuk kandang yang murninya, bukan udah campuran. Tapi kalau misalnya mungkin Belvano penasaran, silakan aja dilanjutin aja. Barangkali mungkin ada metode lain, boleh, nggak masalah. Kayaknya saya ganti aja deh, Bu, biar hasilnya maksimal mungkin. Oke. Iya, nggak apa. Oke, itu aeratornya kayak dikecilin dikit deh, terlalu kenceng. Oke, Bu. Dilihat saya. Oke. Terima kasih untuk Belvano. Terus 2 berikutnya, tadi saya minta Vito sama siapa ya, saya lupa satu lagi. Oke, silakan. Rio Vito sudah. Iya, silakan. Oh iya, Laila Sika. Ibu izin perlihatkan. Kayak Oh iya. Bu. Oh iya, bentar dulu ya Rio di Laila. Oh, iya dulu. Ya, sok saya lihat ini. Oke. Itu Laila pakai pupuk apa? Pakai pupuk kandang. Iya, maksudnya pupuk kandangnya dari kambing kah, dari ayam? Kan di sini ada yang di luar pupuk kambing ya? Kotoran kambing maksudnya. Ada, Bu. Nah, Henry pakai apa Henry? Saya lupa. Yang kemarin itu buat scam ada kotoran ayamnya, Bu. Oke, ya. Ini pakai apa Laila? Apa ya, Bu? Saya belum baca tulisannya. Saya beli waktu itu. Oh iya, oke. Oke, nggak masalah. Oke, makasih Laila. Sekarang yang Rio Vito, maaf tadi kesela. Rio Vito dulu, silakan.
Apakah terlihat, Bu? Terlihat itu tutup hitamnya apa? Enggak, ini tutupnya doang, Bu. Bisa dibuka bentar. Oh gitu. Ini, Bu. Oke. Oke, itu kamu airnya berapa liter? Ini satu, Bu. Oh, satu ya? Oh, mungkin ukuran ini ya, rada kecil. Ukuran- Oke, ini pakai pupuk apa? Ini saya kemarin belinya pupuk kandang kambing. Cuman dari teman-teman yang kemarin 3 orang itu, Irfan, Rama itu nggak ngasih tahu kalau pupuknya itu yang bagus yang kering ya. Jadi saya beli yang basah. Yang basah gimana maksudnya? Yang lengket. Oh oke. Ya oke, nggak masalah. Dicoba aja ya, barangkali mungkin bisa. Emang disarankannya yang kering. Itu kayaknya kalau boleh saya saranin, tutupnya nggak di full kayak gitu. Jadi kalau bisa mungkin Rio bisa ditutupnya pakai kain yang ada bolong-bolongnya. Kalau nggak tutup yang tadi, kalau misalnya itu si toplesnya tidak digunakan lagi oleh ibunya Vito, boleh dibolongin. Tapi diizin dulu ya, takutnya kamu ujuk-ujuk bolongin pas udah beres, nanti bisa dimarahin sama ibu. Jadi usahakan ada sirkulasi dari udara luar juga. Jadi nggak ditutup full. Iya, kebetulan tutupnya udah saya bolongin juga sih beberapa di bagian kainnya itu kok. Oh iya, oke, siap. Mantap. Oke, terima kasih untuk Rio Vito. Nah, sekarang kalian silahkan mendiskusikan. Iya, bisa sih, bisa juga. Bisa. Oke, silakan kalian dipersilakan untuk mendiskusikan terkait dengan kultur ini kepada akang-akangnya. Silakan. Mangga Kang Alpri dan Kang Roja itu udah ada yang bertanya. Oh, Rama, silakan Rama. Izin bertanya, kan apa di modul itu dikasih tahu ya, jentik-jentik itu adalah faktor X yang menyebabkan kegagalan. Nah, pertanyaan saya, apakah jentik-jentik itu bisa memakan si kutu airnya kayak gitu? Terus ada juga kejadian kemarin yang laporan ke saya bahwa pupuknya pada berjatuhan ke bawah gitu. Nah, kalau pupuk berjatuhan ke bawah gitu, pengaruh nggak ya ke si kutu airnya gitu? Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, oh ya. Buat yang tadinya jentik-jentik, kalau setahu saya, jentik-jentik nanti bakal berebutan nutrien sama kutu airnya. Jadi mungkin si nutrien yang ada di wadah kultur nanti malah tidak maksimal dimanfaatkannya sama kutu air yang kita kultur. Jadi jentik-jentik nanti mengganggunya di sana, jadi perebutan nutriennya. Terus kalau yang pupuk berjatuhan itu tidak terlalu bermasalah. Cuma nanti masalahnya mungkin airnya jadi lebih banyak ininya aja, banyak tanah-tanah bekas pupuknya gitu. Paling gitu sih. Kalau misalkan tambahan dari Kang Alfri boleh. Iya sih, kalau untuk jentik nyamuk, setahu Akang juga nggak bakalan dimakan sih enggak gitu. Tapi berpengaruh ke itu tadi, paling ke kualitas air sama perebutan ruang dan pakan nantinya. Nah, kalau untuk yang pakan berjatuhan, sebenarnya sih tujuan kita itu kan agar si pakannya itu keluar tidak sekaligus gitu lah. Maksudnya kayak di sedikit-sedikit gitu untuk diambil dari itunya, selalu tersuplai gitu. Nah, takutnya kalau itu mungkin seperti itu tadi tidak akan terlalu berpengaruh nantinya gitu. Tapi akan lebih baik, jauh akan lebih baik jika
yaitu dibungkus seperti itu, Kang. Kalau boleh tahu, Kang, tadi kan perebutan nutrien ya. Apa maksudnya gini? Apakah daya serapnya daya serapnya si jentik-jentik itu lebih besar daripada kutu airnya, atau kutu airnya takut karena ada jentik-jentik gitu? Karena kebetulan kemarin baru selesai review jurnal pemangsaan dan persaingan gitu, barangkali ada korelasinya. Terima kasih. Oh iya. Kalau untuk misalnya Kang lihat itu jurnal terkait, sebenarnya konsepnya mungkin sama, tapi akan lebih gimana ya ngejelasinnya. Jadi kalau untuk persaingan secara nutrien, Akang juga nggak tahu sih mana yang lebih mana yang lebih dominan gitu. Tapi secara logika gitu, ketika kita hanya ingin mengkultur satu spesies dengan kultur dua spesies gitu, tidak hanya ingin spesifik gitu kulturnya, monokultur gitu. Nah, akan lebih baik tentunya karena prediksi di awal kita juga bahwa pakan yang kita sediakan itu sudah tercukupi hanya untuk si spesies yang itu gitu. Ketika ada tambahan organisme ataupun spesies lain, akan tentunya ada persaingan di situ gitu. Walaupun misalnya yang kita sediakan itu hanya cukup untuk satu gitu. Nah, ketika ada tumbuh satu orang lagi, jadi satu itu dibagi dua gitu. Walaupun kita tidak tahu bagaimana dominasinya, perbandingannya mungkin 80/20 atau 50/50, tapi akan tetap berkurang seperti itu, Kang. Kalau untuk pemangsaan di alam liar itu mungkin contohnya kalau lebih ke predator gitu pemangsaannya. Tapi kan kalau predator itu lebih ke organisme yang dimakan gitu. Kalau ini lebih ke nutriennya gitu. Karena setahu Akang juga kalau untuk predasi atau predator dari si jentik nyamuk itu tidak memakan tidak makan si kutu air yang kita kultur gitu. Karena ukurannya juga tidak terlalu jauh berbeda mungkin. Seperti itu mungkin, Kang. Kalau korelasinya tentu pasti ada, Kang. Tapi mungkin konsepnya itu beda di alam liar dan di sini gitu. Baik, Kang. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oh, tadi ada di chat ya. Bentar ya. Pakai plastik. Oh, nggak ada ya. Oh, ada lagi yang ingin bertanya akan Teteh. Ini Henry. Oh, ada di chat ya. Kok Henry Raisen ya? Iya, Henry, Altius, Rizky Prananda, Sopian, Sidik, Riovito, itu yang raise hand. Silakan. Sok silakan dulu yang Henry dulu deh. Oh ya Bu, terima kasih. Tapi itu yang raise hand duluan Sopian dulu Bu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa, random. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Punten ya duluan. Ya, saya ingin bertanya Bu, kan tadi di pretest itu kan ada soal ini, yang kecepatan gelembung aerasi selama kultur cenderung harus deras dan besar. Nah, saya jawab salah karena kebetulan Ibu kemarin bilang kecepatan aerasi jangan terlalu deras gitu. Jadi bingung gitu Bu, yang benernya yang mana. Ya, terima kasih Bu. Oh iya. Oke, silakan Kang. Jadi kalau untuk itu kan itu soalnya itu benar salah ya. Teman-teman jawabnya tadi apa? Benar atau salah? Kalau saya salah. Soalnya kan kata Ibu cenderung jangan terlalu deras gitu. Nah, berarti benar. Akang benar gitu. Soalnya beberapa soal memang saya puter-puter gitu. Biar nggak terlalu ini gitu. Biar nggak terlalu gampang lah gitu. Jadi teman-teman harus baca secara teliti gitu. Jadi Akang bener kok jawabannya gitu. Masih bingung. Jadi si aerasinya itu jangan terlalu deras gitu. Secukupnya aja gitu. Iya, jadi sebenarnya si zooplankton ini walaupun dia bergerak, tapi dia gerakannya tuh lemah. Jadi makanya kami minta untuk pengaturan si aeratornya itu untuk di bagian aerasinya jangan terlalu kencang. Karena itu ada kemungkinan nanti akan menimbulkan ada kemungkinan terjadinya kematian juga pada saat kultur. Jadi untuk aerasinya tolong diaturnya sedang, jangan terlalu kencang.
Jadi bener yang tadi bener apa atau salah kalau misalnya dikasih aerasi yang kencang-kencang gitu jatuhnya salah, tapi yang bener ya salah kalau pemberian aerasinya terlalu kencang. Yang benar itu yang jangan terlalu kencang si aerasinya. Oke. Berikutnya gimana Henry? Sudah? Iya Bu, terima kasih Bu sudah terjawab. Ya. Berikutnya Sofyan. Maaf ya Sofyan. Silakan Sofyan. Ya Bu, ya izin untuk bertanya. Saya masih agak kurang paham untuk yang di perhitungan yang kutu air yang setelah hari ketujuhnya sama yang pas masukin yang hari pertamanya. Nah itu kan pakai sendok ya Bu. 1 sendok. Nah itu tuh kira-kira kalau misalkan kayak diganti pakai pipet misalkan Bu, itu ukurannya kira-kira berapa ya Bu? Silakan Kang Roja dan Kang Alfri, mangga. Pipet mau coba menjawab yang Kang Sofyan. Kalau pakai pipet mungkin bisa ukuran pipet itu kan macam-macam ya. Terus ada juga pipet yang ada ukurannya, ada juga yang nggak ada. Bisa diinin aja kalau pakai pipet mungkin di berapa 3 mili kan. Jadi perhitungannya jadi satu samplingnya misalkan pakai pipet 3 mili. Coba nanti diambil 3 mili itu ada berapa individu? Akan ada 10. Terus kan 3 kali sampling. Jadi si 30-nya ini dikali 3 kali gitu si samplingnya dijumlahin, terus nanti dirata-ratain dapat hasilnya, terus nanti dibagi sama volume media kulturnya. Gimana? Ada yang kurang jelas nggak? Oke, baik, jelas Kang. Terima kasih Kang. Oke. Selanjutnya dari saya juga nggak tahu siapa yang pertama, tapi nggak apa-apa lah dari atas. Rizky Prananda 160. Ya, Kang izin bertanya, nama saya Rizky Prananda. Masalah perendaman air, Kang. Kenapa airnya itu harus direndam? Apakah perendaman air tersebut karena berasal dari air keran atau air PAM itu yang harus menghilangkan pH, harus menetralkan pH-nya? Karena saya dengar kalau dari air langsung dari keran, katanya pH-nya tidak terlalu bagus untuk ikan atau organisme lain. Kalau misalnya kenapa nggak langsung pakai air matang atau air kemasan gitu? Apakah bisa digantikan dengan itu? Gitu? Nah terus yang kedua, apakah misalnya saya nggak pakai pakan, tapi misalnya mendiamkan airnya itu sampai lama, sampai timbul lumut gitu, sampai banyak fitoplanktonnya, kan dia ntar bakal ada sendiri tuh. Nah terus kita masukin si kutu airnya itu apakah tetap bisa menjadi kultur? Jadi saya mengambil kesimpulan kalau dikasih pakan itu berarti kita mengambil jalan pintas tercepat untuk bisa menghasilkan si kutu air gitu. Soalnya saya pernah mengkultur tapi pakai kayak gitu, jadi didiemin di tempat yang lama sampai tempatnya hijau banget gitu, dikasih aerator juga, terus dia bakal banyak sendiri juga. Itu kasih Kang. Oke. Jadi kalau untuk yang pertama tadi terkait air ya, itu soal kuis atau itu soal kuis kelas lain. Jadi kalau itu kenapa harus direndam terlebih dahulu atau diendapkan? Jadi teman-teman tidak hanya kultur kultur zooplankton gitu. Ketika teman-teman ingin membudidayakan suatu, misalnya contohnya ikan, itu pada dasarnya itu kita harus mengendapkan air terlebih dahulu, menuakan lah, istilahnya itu menuakan gitu. Kenapa harus dituakan atau diendapkan terlebih dahulu sekitar 1 hingga 2 hari seperti itu? Yang pertama, asumsi dari kita itu adalah mungkin teman-teman juga sudah dijelaskan oleh teman perwakilannya itu, karena teman-teman menggunakan air PAM gitu, menggunakan air PAM yang notabene itu mengandung bahan, mungkin tidak semua gitu ya, tapi ada beberapa yang mengandung kaporit gitu. Nah kita endapkan si airnya itu agar si kandungan kaporitnya itu berada di bagian paling bawah gitu, atau sudah terendap ke bawah. Nah ketika itu
Itulah sebabnya kenapa teman-teman dianjurkan untuk mengambil air di bagian atasnya, di bagian atas dari pengendapan itu gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman dia ambilnya itu misalnya tidak dari air pump gitu ya, ada mungkin teman-teman punya air kolam, terus kolam ikan gitu ya, ada airnya, itu digunakan sebenarnya bisa langsung, tidak perlu diendapkan gitu, karena pada dasarnya sudah ada. Kalau teman-teman nanti akan semester lanjut lagi, ketika kita itu ingin membudidayakan itu, salah satu tujuan kita mengendapkan air itu adalah salah satunya adalah kita asumsinya itu sudah ada mikroorganisme yang sudah hidup gitu, di mana nanti prosesnya itu mungkin lebih panjang lagi terkait proses amonia dan sebagainya gitu. Jadi mungkin secara garis besarnya gitu. Jadi kita karena penggunaan air pumpnya itu kita asumsikan atau kita pikir itu mengandung kaporit gitu, jadi akan lebih baik gitu kita endapkan agar nanti selama proses kultur tidak menjadi faktor penghalang atau penghambatnya gitu. Nah, kalau untuk yang pakan ya, sebenarnya kalau ditanya bisa atau tidak, tentu bisa gitu. Tapi kalau ditanya optimal atau tidak, itu tergantung. Soalnya belum tentu gitu. Misalnya kita membiarkan saja gitu ya. Membiarkan si ikan itu si air itu kita endapkan lama, kemudian kita tunggu sampai berwarna hijau atau apa. Kita tidak tahu spesifiknya yang tumbuh di situ apa gitu. Apakah di situ merupakan jenis lumut ataupun jenis mikroalga yang akan disukai oleh zooplankton kita gitu. Atau spesies yang ingin kita kultur gitu. Kalau peluangnya tentu pasti ada gitu, karena mungkin yang ketika kita sudah mengendapkan air gitu, yang tumbuh itu tidak cuma satu jenis gitu. Tapi kan kita tidak tahu spesifiknya itu bahwa ini disukai atau tidak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita itu ingin mengkultur itu, kita memberikan pakan, di mana pakan yang kita berikan itu sudah memang akan dimakan gitu, atau akan digunakan oleh si zooplankton atau organisme yang ingin kita kultur. Seperti itu, Kang, mungkin. Apakah kalimat saya agak ini? Kalau misalkan menggunakan air kemasan gitu gimana, Kang? Kan itu kan air bersih juga, tapi pasti nggak ada organisme gitu. Oh iya. Kalau menggunakan air kemasan, seingat Akang juga ya, seingat Akang itu. Jadi memang harus diinikan dulu, Kang. Harus tetap dituakan gitu. Soalnya itu merupakan air air yang bersih, belum ada aktivitas mikroorganisme di dalamnya gitu. Jadi si mikroorganisme yang baik ini akan membantu dalam proses pengkulturan kita. Sepemahaman Akang sih seperti itu. Mungkin dari Kang Roja ingin menambahkan. Mana ya benar ya, Kang Alfi gitu. Pakat juga. Jadi kalau misalkan pakai air minum, diinin dulu si siklus mikrobanya, kita aktifkan dulu. Soalnya kan nanti fungsi mikrobanya atau yang bekas buat dari pupuknya itu kan fungsinya buat nutriennya dia. Jadi pas kultur starter yang kita masukin yang masuk tuh dia sudah tersedia makanannya. Jadi bisa pakai air minum juga, air galon juga bisa. Seperti itu mungkin, Kang. Oke, Kang, terima Semoga kasih menjawab. banyak. Oke. Next kita ke Rio Vito Pardamian. Boleh, Rio Vito. Bener kan sebelumnya suaraku terdengar? Terdengar jelas. Oke. Aku mau nanya mengenai pakan dari si pupuk kandang basah dan kering itu. Tadi aku sempat ke notice juga sih, karena yang di soal juga ada kan tadi itu di pretest. Nah, kemarin juga pas aku beli pupuk kandang juga dia nanya katanya mau yang keringnya atau basah. Nah, aku juga bingung karena dari teman-teman yang lain juga nggak dikasih tahu maksudnya mau yang keringnya atau yang basah untuk lebih baik. Tapi tadi aku jawab soal, ternyata yang lebih baik itu pupuk kandang yang kering. Nah, itu penjelasan tentang pupuk kandang gimana ya, Kang? Satu lagi aku mau nanya, jadi ada punya teman dia pembudidayakan cupang juga. Nah, dia bilang katanya ini di luar konteks ya, katanya selain bisa pakai si pupuk kandang, katanya kalau pakai kembang kol juga bisa ya, Kang. Cuman itu penjelasannya gimana juga, Kang? Jadi 2 pertanyaan. Kasih, Kang. Oke. Mungkin Kang Roja ingin menjawab terlebih dahulu. Iya, kol busuk ya, Irfan ya.
Benar. Oke, saya bantu menjawab dan menjelaskan ya. Jadi yang penggunaan pupuk kandang kenapa harus yang kering? Karena yang basah itu cenderung masih ada kandungan yang lainnya. Jadi harus ditreatment dulu, baru bisa digunakan. Sama sebenarnya halnya kalau misalnya coba kalian tanyakan lagi deh ke mana, ke tukang tanaman hias mungkin. Mereka kalau misalnya mereka menjual daunnya, cuman biasanya mereka menyarankan untuk yang basah itu perlu ada treatment atau perlakuan dulu khusus. Jadi sebelum dicampurkan ke tanah, karena ada kemungkinan, apalagi kalau misalnya ini untuk tanaman ya, di beberapa kotoran itu masih adanya atau tingginya kandungan gas metan. Itu kalau untuk tanaman. Makanya beberapa jenis kotoran atau pupuk kandang ini perlu dikeringkan dulu. Jadi menurunkan kandungan gas metannya sebelum dicampurkan ke tanah. Nah, sama bisa diasumsikan sama seperti hal itu kalau misalnya kita akan menggunakan sebagai pakan untuk kultur zooplankton. Makanya disarankan yang pupuk kering karena istilahnya dia udah dari kandungan tuh istilahnya sudah seimbang dan sudah siap digunakan. Jadi dikhawatirkan sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi basah, walaupun masih bukan nanti juga ujung-ujung juga basah, iya betul. Tapi kan sebelumnya sudah ada pengeringan atau treatment sebelumnya. Jadi dikhawatirkan adanya mungkin faktor lain yang nanti bakal justru akan mempengaruhi atau bisa ada kemungkinan gagal atau kemungkinan berhasil yang akan mempengaruhi terhadap kulturnya. Oke, nah yang berikutnya itu benar bisa juga menggunakan kol busuk. Nah itu yang disebutnya infusoria. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mungkin masih penasaran, tahapannya adalah si kol atau sawi putih ya, biasanya sawi putih itu kalian rebus dulu sampai benar-benar bersih. Kan biasanya sekarang kalau untuk beberapa sayuran kan ada beberapa petani yang menggunakan pestisida ya. Nah pestisida ya buat kita aja kita hindari gitu, apalagi buat yang mikro. Ya, otomatis harus dibersihkan dulu. Nah, salah satunya penanganannya melalui pemanasan atau istilahnya digolakan dulu istilah bahasa Sundanya mah. Nah, setelah istilahnya sudah dimasak, sudah digolakan, dipanaskan, direbus si sawi atau si kol putih ini, dan sudah istilahnya jangan panas-panas kalian masukin ke air. Nah, jadi posisinya sudah ditiriskan, baru dimasukkan ke air. Nah, ini proses untuk si infusoria ini perlu menunggu atau memakan waktu sekitar 5 hari untuk menumbuhkan sejenis protozoa. Biasanya Ciliata yang sejenisnya itu untuk mereka bisa tumbuh, bisa muncul, dan nantinya akan digunakan untuk pakan pada saat kultur. Itu namanya sebutnya infusoria. Itu bisa-bisa aja, tapi masalahnya ada kekurangannya sebenarnya. Kan untuk pembusukan dari sayuran dan sejenisnya itu ada apa sih? Jadi pembusukan itu ada tahapannya. Nggak selamanya dia busuknya tuh statis. Ada pembusukan yang over banget busuk. Nah, ini harus kalian kontrol juga. Karena apa? Karena terlalu busuk, itu nanti akan mempengaruhi kualitas air. Yang di mana nanti akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses kultur juga. Nah, makanya untuk yang isi pemasukan pakan di luar yang menggunakan pupuk kandang yang sudah kami berikan takaran atau dosis tertentu, itu harus ada kontrol yang cukup ekstra. Karena selain kualitas air, pemberian pakan pun menjadi faktor lainnya terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam proses kultur. Sebenarnya ada juga kalau kalian mungkin iseng cari di YouTube, selain pakai yang kol busuk ataupun sawi yang busuk itu bisa menggunakan, ada yang bilang sih pakai susu denko, itu bisa. Tinggal kalian istilahnya dilarutkan dulu terus kalian masukkan ke media kulturnya. Tapi tetap yang seperti itu, maksudnya yang secara manual itu kan otomatis kalian per harinya harus tahu dan pas banget jamnya itu harus kalian kontrol. Jam berapa kalian harus kasih makan. Jadi benar-benar harus terapti lah. Kalau kalian telat dalam memberikan pakan, ya ada kemungkinan nanti si plankton yang kita kulturnya
ada kemungkinan mati ataupun faktor yang lainnya. Mungkin itu ya untuk pertanyaan dari Vito. Apakah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya Bu, jadi kalau saya udah terlanjur dari yang si pupuk basah langsung saya gulung dengan kasa langsung saya satukan dengan air tuh bagaimana ya Bu? Tapi kebetulan saya belum masukin si dapnianya sih, masih ada di tempat lain. Jadi abis praktikum ini baru rencananya saya mau masukin. Oh oke. Ini Rio mau masukin dapnia atau Moina? Sorry, Moina. Oke. Karena berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, dapnia itu dia jatuhnya lebih rewel, lebih sensitif dengan kondisi air yang terlalu kotor atau yang kurang sesuai. Biasanya kalau Moina cenderung dia lebih enak, lebih nggak terlalu ribet dalam kulturnya. Tapi kalau misalnya Rio udah terlanjur, kan kalau misalnya Rio ngambil lagi nih yang udah terlanjur direndam si pakannya, kan harus nunggu 1 hari atau 2 hari lagi. Otomatis mungkin Rio 7 harinya Rio akan berbeda dengan 7 hari teman-teman yang lainnya. Jadi atau bisa jadi 7 harinya itu kurang. Jadi diambil 6 hari, kalau nggak 5 hari. Boleh aja seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin dari kami juga sebenarnya penasaran ya, kalau misalnya menggunakan pupuk yang basah itu efeknya akan seperti apa. Terserah Rio, kalau misalnya Rio mau sekalian mungkin mencoba meneliti sendiri juga, mangga, nggak dipermasalahkan. Yang penting step-step kalian pada saat persiapan kultur itu benar. Jadi di sini maaf ya, saya potong dulu. Di sini kami tidak menuntut kalian untuk berhasil sebenarnya, karena kan kalian juga pemula, kalian juga istilahnya basic secara ilmu. Berhasil atau gagalnya kalian itu ya proses, nggak selalunya yang kalian mulai akan selalu berhasil, nggak. Gagal pun nggak masalah. Yang penting kalian sampaikan sejujur-jujurnya pada saat nanti di pelaporan. Jangan kalian tahu itu gagal, tapi kalian memberitahukan berhasil. Kami juga yang istilahnya dari segi mungkin keilmuan sudah cukup di atas kalian, ya masih aja kalau dalam kultur ada faktor X atau faktor yang lainnya yang menentukan ada kegagalan, kadang berhasil, kadang gagal. Wajar sih. Oke, jadi tidak menuntut kalian berhasil 100%, kegagalan pun nggak masalah. Oke, ada lagi? Baik Bu, jadi saya boleh untuk melakukan penelitian istilahnya berbeda cabang lah. Jadi saya mau nyoba yang si pupuk basahnya langsung dimasukin, apakah berhasil atau enggak ya? Oke, enggak, boleh banget. Oke, berikutnya silakan. Oke. Oh ya, sama tambahan kalau yang untuk infosoria, kalau teman-teman yang call tadi, teman-teman akan mendapatkan praktikum itu di semester depan. Itu di budidaya pakan alami. Teman-teman akan mengkultur sama sih konsepnya. Jadi pertama itu nanti kalian akan kultur zooplankton. Kemudian ada nanti beberapa materi itu terkait infosoria. Nanti teman-teman akan belajar lebih jauh terkait informasi si infosorianya. Next, tadi ada lagi pertanyaannya. Dari Alteus. Boleh, Alteus 151. Baik, terima kasih Kang. Oh, iya. Izin bertanya, kemarin tuh saya sudah membeli si kutu airnya, tapi kata penjualnya tuh cuma tahan 1 hari. Nah, itu tuh tahan 1 hari itu dalam plastik dalam plastik wadah sebelum dimasukkan. Tapi kalau sudah dimasukkan, apakah tahan 1 hari Kang? Tapi dalam keadaan belum dikasih pakan gitu Kang, tapi sudah diendapkan, bagaimana Kang? Oke, halo. Jadi emang kalau kutu air itu emang kuatnya kalau misalkan nggak dikasih pakan gitu, emang kuat cuma 1 hari atau beberapa jenis ada yang 2 hari. Jadi kalau misalkan tadi masih di plastik, ya itu cuma kuatnya kemungkinan besar 80% atau 90%-nya mati dalam waktu 1 hari. Kalau misalkan kita nggak dikasih pakan terus nggak diaerasi gitu. Tapi diaerasi Kang, keadaannya sudah airnya sudah diaerasi, tinggal diberi pakan gitu Kang. Itu gimana? Apakah memperlambat kematian Kang?
ya jadi mempercepat laju kematiannya gitu. Kalau misalkan karena kan pakannya nggak ada, nanti dia bingung mau makan apa kan. Ya kalau pakan aerasi kan fungsinya buat ininya doang, siklus oksigennya. Nah, terus tapi makannya nggak ada mah ya paling nggak akan lama gitu hidupnya gitu. Baik Kang, terima kasih Kang. Oke. Selanjutnya dari Julvan Arofi NPM 146. Ya, izin bertanya Kang. Kan saya tuh udah mulai kulturnya itu 3 hari yang lalu gitu ya, dari pemasukan aerasi, terus yang ada pakan pupuknya. Tapi si airnya itu masih belum berubah warna. Nah, kalau di kemudian hari gitu ya, ditunggu lagi sehari atau 2 hari dan masih bening, apakah harus dimulai dari si tahap pertama? Atau kayak yang dikatakan ibu tadi, kayak nggak apa-apa, udah kalau ya emang itu hasilnya, ya itu aja. Terima kasih. Zulfan sebentar. Ini Zulfan masukin pupuknya di kain apa? Pakai kapas, Bu. Oke, gini. Saya lurusin ya, gini. Bisa sebenarnya, tapi kan yang kita tahu kenapa kita menyarankan kasa, karena kan dari mesh size atau serat-serat kainnya kan cukup longgar ya dibandingkan kapas. Kapas kan cenderung lebih compact gitu, lebih padat gitu si serat kapasnya. Makanya itu ada kemungkinan emang airnya masih tetap bersih. Nah, itu sebenarnya nggak salah sih, tapi mungkin kurang benar. Ya Rama, nggak masalah. Kami dari tim orang jawab. Ya, nah makanya disarankan ya menggunakan kain saring. Nah kalau enggak tuh kain kasa yang medis, karena kan baik lagi dari segi mesh size-nya atau dari segi seratnya tuh lebih besar dibandingkan kapas. Nah itu kayaknya untuk yang Zulfan, kalau buat menggunakan kapas butuh waktu lama banget untuk istilahnya memunculkan si pakannya dari pupuk itu. Jadi ada kemungkinan misalnya pada saat misalnya Zulfan sekarang sama-sama memasukkan dapnya, itu ada ataupun Moina, ada kemungkinan dapnya atau Moinanya untuk asupan makan mereka atau nutrien mereka itu terbatas. Kalau ada kemungkinan mungkin nggak ada pakannya. Makanya ya, jadi diusahakan menggunakan kain yang ini. Kok bisa Bu, misalnya Bu kain kasa nggak ada, boleh kalau misalnya di rumahnya ya, tapi ini dengan catatan yang kalian gunakan, kalian izin dulu ke orang tua, terutama ke ibu, apalagi kalau wadahnya menggunakan Tupperware. Takutnya nanti kalian dimarahin pas beres, ya nilai kalian dapat, tapi kalian setelah itu langsung dicoret di kakak, enggak ketang. Nah terus jadi pokoknya harus izin dulu sebelumnya. Mungkin ada kalau misalnya ibunya Zulfan atau keluarga Zulfan punya kain saring yang buat nanak nasi, yang zaman dulu kan suka ada ya yang kain saring atau tile. Nah ini biasanya kalau ya, ibu-ibu punya kain tile, ambil aja berapa kali berapa kotak terus masukin. Tapi kalau misalnya untuk yang kain tile kan dan kasa kan si seratnya rada gede, makanya kami minta lipat 2 kali. Jadi nggak terlalu hambur pada saat si pupuk masukin ke air. Jadi boleh deh sekarang Zulfan mungkin ganti dulu si kainnya. Kalau nggak coba cari kain kerudung yang kok jadi dagang saja jadinya. Kain kerudung tapi yang rada tipis. Nah itu sama kalau nggak salah Henry juga ngegunain itu. Itu kan seratnya lumayan lebih, sebenarnya walaupun dia seratnya rada padat sedikit, tapi dibandingkan dengan kapas lebih padatan kapas, masih bisa ya oke. Pakai yang kain kerudung tapi yang tipis itu bisa. Kalau misalnya emang kasa dan kain saring nggak ada. Jadi coba ya benar, kerudung Paris. Oh, Sofyan tahu ya jenis kerudung, bagus. Nah, jadi bisa diganti dengan itu. Ya, pakai lidi. Saya pakai itu bisa, Bu. Oke, bisa mungkin pakai ditusuk-tusuk pakai lidi. Sebenarnya ada ininya, tapi mungkin Zulfan kayak yang full banget kapasnya tapi nggak dikasih bolongan, atau sebelum dikasih bolongan si kapasnya. Sebenarnya Bu, si kapasnya itu udah tipis banget. Sampai kayak pas dimasukin ke air tuh si kain kapasnya itu agak berjatuhan saking tipisnya. Tapi kalau diganti, yang apa-apa tinggal ganti pupuknya aja. Ganti aja.
Nah, buat nyimpan nasi itu, Aji. Hah? Ya kerudung sama yang buat nyimpan nasi, tipisan yang nyimpan nasi atuh. Dari segi serat kainnya juga lebih besar itu. Nah, tuh Sofian dagang ya? Tahu puring tuh jenis kerudung bagus nggak apa. Nah, itu Zulfan tolong diganti aja ya. Nggak apa, hari ini ganti dan hari ini juga langsung masukin. Nggak masalah. Oke. Oke, Bu, siap. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya. Satu lagi pertanyaan ya, karena waktu kita udah habis nih. Tadi saya mau menyampaikan untuk format pelaporan. Satu lagi siapa ini? Amelia, Bu. Oh ya, Mangga, Teh Amelia. Ya, izin bertanya Ibu dan Akang. Kalau misalkan itu kan kata Ibu lebih baik 1 liter 1 sendok bubuk ya Bu. Nah, kalau misalkan lebih atau kurang itu pengaruhnya apa ya Bu? Terus kenapa harus ada takarannya gitu? Makasih Bu, Kang. Oke, Mangga, Kang Alpi, Kang Roja. Ada Teh Putri, silakan menjawab pertanyaan dari Teh Amelia. Tadi itu apa ya? Ada kurang ini. Takaran pakan yang digunakan. Kenapa bertakaran? Jika lebih kurang, bagaimana gitu? Oh, kalau misalkan lebih, nanti malah jelek ke kualitas airnya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kelebihan, tidak termanfaatkan semaksimal mungkin sama planktonnya, terus nanti nutrien yang sisanya tuh malah jadi memperkeruh airnya gitu. Airnya jadi keruh banget, jadi aja si planktonnya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Terus kalau misalkan kurang, nanti di kutu airnya bakal kurang asupan nutriennya, jadi dia tidak bisa tumbuh optimal juga. Gitu sih. Kalau misalkan kelebihan kekurangan mah. Oke, Amelia, gimana? Jawaban dari Kang Roja sudah cukup terjawab atau masih bertanya? Silakan. Terakhir, ini ya NPM 159 Hafiz. Setelah itu di-cut dulu ya. Gimana? Sudah Amelia? cukup Bu. Terima kasih Ibu dan Akang. Oke, berikutnya Hafiz, silakan. Mangga. Baik, terima kasih Bu. Kang, Teh, Bu izin bertanya. Kan tadi pas mau masukin si kutu airnya, itu harus dihitung dulu ya. Nah, sebelum dihitung kan itu diambil dulu dari sendok gitu, terus dihitung. Nah, kan kalau dihitung satu-satu gitu, kalau saya pribadi sering susah gitu ngelihatnya, kayak mereka teh kesana kemari gitu. Nah, ada cara gampangnya nggak buat ngitung gitunya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk perhitungannya itu, iya sih, pengalaman dari Akang juga selama praktikum itu di situ. Mungkin caranya itu jangan mengambil terlalu banyak, itu doang sih. Soalnya kalau cara lain kayaknya nggak ada, soalnya kita harus memang benar-benar menghitung gitu ya, bagaimana jumlah kepadatannya itu, jumlah per individunya gitu. Paling kalau untuk itunya sih, jangan ngambil terlalu banyak gitu. Dan diusahakan menggunakan yang sendok yang lebih berwarna gitu, agar terlihat si itunya lebih terlihat jelas seperti itu. Jadi kalau untuk itunya sih paling seperti itu sih Kang, pengalaman Akang. Tapi kalau buat patokannya mah dimasukinnya mah 1 sendok aja gitu. Atau gimana Kang? Patokan, maksudnya patokan? Ya, jadi pas mau masukin si kutu airnya gitu, itunya 1 sendok aja, atau kan di situ 1 bungkus itu banyak. Nah, itu nanti dimasukinnya 1 sendok aja ke air yang tadi kita itunya, atau gimana? Oh, enggak sih Kang, itu harus memang tetap 100 ya. Jumlah individu yang sudah kita tentukan itu berapa, harus seperti itu Kang. Nggak bisa kita takar-takar, harus dihitung bener Kang, harus dihitung. Memang di situ sih agak Iya, saya izin menambahkan. Jadi yang tadi ditunjukkan di video itu sebenarnya sudah dihitung per 1 sendok itu 100. Jadi pas 1 sendok kita takarin tuh isinya 100 individu per individu, baru kita masukkan ke ini. Nah, ini memang pekerjaan kalian yang cukup memakan banyak waktu, mungkin sambil nunggu azan maghrib, itu adalah menghitung si kutu airnya 100. Dan ya perlu kalian ingat, kalian memasukkan kutu airnya harus hari ini, karena nanti kalian pas 7 harinya itu di hari Senin,
Nanti karena kami minta untuk kalian melaporkan hasil kultur kalian sampai hari terakhir di hari ke-7. Jadi kalau misalnya kalian mepet banget di hari Selasa, nanti tidak ada yang kalian laporkan ke kami. Oke, apa yang kalian lakukan, tolong didokumentasikan menggunakan foto setiap kegiatannya. Sudah disampaikan oleh Rama dan Irfan dan saya lupa lagi satu lagi, yaitu, nah itu di setiap kegiatannya dari mulai kalian mengendapkan, dari mulai kalian nyeting alat, sampai kalian panen di hari ke-7, kalian foto dokumentasi. Nanti kalian akan kami pilih acak random untuk mempresentasikan hasil kultur kalian. Oke, nanti gimana pelaporannya? Saya akan kasih format laporannya seperti apa. Oke, saya mau nanya satu lagi nih ke kalian. Barangkali kalian ada yang tahu, pada saat proses perkembangan atau pertumbuhan zooplankton khususnya ini di dalam suatu kultur itu ada beberapa fase. Ada yang tahu fase apa aja? Ada yang tahu? Ada? Karena nanti kalian akan istilahnya mengetahui di hari sekian pertumbuhannya kok bisa banyak. Itu ada kaitannya dengan fase yang berkaitan dengan pertumbuhan si plankton. Oke, silakan Irfan. Kalau dari yang saya baca sih itu terjadi 4 fase ya. Yang pertama saat pembuatan untuk medianya kan pasti yang pertama itu adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Terus untuk yang kedua itu ada fase eksponensial, yang mana itu setelah adaptasi itu pasti pertumbuhan sedikit lah. Yang kedua itu ada fase stasioner. Terus untuk yang keempat itu ada juga fase untuk kematian sih, untuk yang adaptasinya tidak bagus gitu. Kalau dari saya gitu sih. Oke, satu lagi ada yang mau coba jawab? Fase-fasenya? Ada yang tahu? Selain Irfan? Nggak ada ini teh? Atau mau saya tunjuk random? Jangan deh, waktunya terlalu lama. Oke, jadi benar, tadi ada beberapa fase. Jadi kalian akan tahu di hari keberapa memungkinkan atau kemungkinan terjadinya pertumbuhan yang cukup pesat. Tapi dengan catatan, kondisi kualitas air, pakan, dan faktor yang lainnya mendukung. Karena beberapa faktor mungkin yang tadi, kayak kualitas air, pakan, terus mungkin dari asupan oksigen dan lainnya, itu juga akan mempengaruhi dari percepatan atau kelambatan fase yang terjadi pada saat kultur. Yang pertama fase lag, yang kedua fase eksponensial, kemudian fase stasioner. Sebenarnya ada fase lagi sebelum fase kematian, itu fase decline. Jadi penurunan pertumbuhan baru ke fase kematian. Dikarenakan kan sudah terlalu over pertumbuhannya, dari ketersediaan pakan sudah tidak memungkinkan atau tidak tercukupi suplai nutrisinya, ya otomatis istilahnya mah ada yang bertahan, ada yang harus mati juga. Jadi itu beberapa fasenya. Nah nanti ini untuk beberapa fase atau tahapan ini bisa kalian masukkan di hasil dan pembahasan. Nah, tapi kalian jangan kaget dulu, berarti harus panjang dong Bu laporannya. Enggak, saya mau bikin untuk laporan lebih singkat dan lebih simpel. Karena nanti kami akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil kultur kalian. Sebentar, saya izin dulu untuk share screen ya. Sudah terlihat belum di kalian? Sudah? Sudah terlihat Bu. Ya, oke. Nah, jadi untuk format tugas individu pelaporan untuk kultur plankton ini, kalian buatnya dalam bentuk PowerPoint, tapi dengan format slide pertama seperti biasa identitas diri kalian, ya kayak kelas apa, terus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Universitas Pajajaran seperti itu, seperti umumnya. Yang slide kedua sampai ketiga adalah latar belakang kenapa dilakukan kultur seperti ini.
Jadi latar belakang boleh kalian ambil sedikit dari modul, sisanya kalian mengembangkan dari beberapa referensi. Kenapa ada proses kultur seperti itu. Kemudian tujuan dari kultur ini boleh kalian ambil dari modul, tidak masalah. Kemudian alat dan bahan praktikum kultur. Alat dan bahan ini yang kalian gunakan, karena ada beberapa di modul yang tidak digunakan. Tidak semua digunakan. Jadi kalian menyesuaikan alat dan bahan yang kalian gunakan. Yang keenam, proses dan tahapan-tahapan kultur. Untuk proses ini, kalian boleh menggunakan bagan alir, atau misalnya boleh bikin kotak-kotak, jadi lebih simpel aja. Nanti sisanya boleh kalian menjelaskan. Nah, yang slide ketujuh, kalian kasih klasifikasi dari jenis plankton yang kalian kultur. Seperti biasa ya, klasifikasinya, terus kalian fotonya. Jadi kalian bukan menggambarkan, tapi kalian cari fotonya di sumber yang terpercaya. Terus habitatnya di mana, ciri khasnya apa. Yang kemudian slide 8 dan seterusnya, kalian tunjukkan hasil berupa foto dokumentasi dan pembahasan. Nah, di pembahasan ini, kalian dipersilakan sekreatif mungkin dan selengkap mungkin, tapi jangan terlalu panjang sih slide-nya. Jadi kalau misalnya di hasil pembahasan ini kalian menyinggung tentang pakan atau dari pupuk itu, atau kalian boleh menyinggung tentang fase-fase yang berkaitan dengan pertumbuhan dari kultur ini. Jadi di hasil pembahasan ini banyak banget yang harus kalian masukkan. Ini saya kasih seperti ini, nanti kalian akan belajar pada saat kalian untuk mungkin sidang skripsi atau sidang UP. Jadi kalian benar-benar berurutan apa yang kalian lakukan dan hasil yang kalian lakukan itu seperti apa. Jadi ini hitung-hitung latihan kalian nanti untuk menyampaikan hasil penelitian kalian di semester yang akan datang banget. Jadi kalian ceritanya akan sidang skripsi. Nah, di hasil kalian terserah kami berikan tidak menentukan formatnya seperti apa di hasil pembahasan itu agar kalian istilahnya lebih berkreasi lagi, tapi memberikan informasi yang jelas terhadap dan ada kaitannya dengan kegiatan kultur zooplankton di pertemuan hari ini. Nah, untuk yang bagian hasil, tadi saya revisi kata-kata saya, untuk yang hasil itu ada istilahnya mungkin ada format dari kami, ketentuan biar kalian nggak susah atau nggak ribet seperti apa. Nah, contoh untuk di slide bagian hasil, itu kalian seperti ini, kalian bikin tabel, kalian tulis hari keberapa, foto dokumentasi, keterangannya, proses pengendapan, kalian harus jelas. Proses pengendapan selama 1-2 hari bertujuan atau ditujukan untuk mendapatkan atau memperoleh kualitas air yang sesuai atau mengendapkan kandungan kaporit yang terdapat di air. Jadi kalian menjelaskan kenapa harus melakukan kegiatan ini. Di hari berikutnya kalian proses perendaman pupuk. Pupuk yang kalian gunakan di keterangan kalian kasih tahu pupuk apa. Terus boleh kalian jelaskan juga mungkin sedikit berapa takarannya. Terus tujuan memberikan pupuk itu untuk apa. Sampai ke hari, karena ini 7 hari berarti totalnya 9 hari. Ya, jadi hari ke-9 itu sampai di kalian panen. Jadi kalian setiap tahapannya, setiap hari-harinya itu kalian kasihkan foto atau hasil dokumentasi. Oke? Jadi ada gambarannya seperti apa. Nah, untuk tugas ini dikumpulkan pada hari Rabu 21 April. Harusnya hari Selasa, tapi kan kalian takutnya terlalu keteteran. Jadi kalian siapkan PPT-nya di hari Selasa, tapi kalian dikumpulkan ke koordinator itu hari Rabu. Barangkali nanti ada yang perlu diperbaiki atau mungkin sedikit revisi dari kami terkait dengan PPT kalian. Oke? Nah, paling lambat dikumpulkan oleh koordinator oleh Irma itu pukul 23.59 di hari Rabu. Tugas individu ini dikirimkan koordinator dengan format PPT, nama, NPM, dan kelas kalian. Tugas dikirimkan ke email tim dosen dan kakak-kakak asisten seperti biasa, seperti tugas yang 2 minggu yang lalu. Oke, di sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk tugas pelaporannya? Oke, silakan Henry. Ibu, tadi kan ada di slide berapa gitu ada alat dan bahannya, Bu. Terus ada juga slide 8 gambar foto-foto kegiatan. Nah,
untuk foto alat dan bahannya itu dimasukkan di yang slide alat dan bahan apa di slide 8 terakhir? Sebenarnya untuk alat dan bahan mah nggak usah dimasukin gambarnya ya. Jadi kalian tulis tulisannya aja. Jadi yang masukin ke yang slide 8 itu kegiatan kalian mengendapkan, memasukkan pupuk. Jadi biar nggak terlalu banyak foto-fotonya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Oh ya, sekalian. Oh ya Aji, silakan Aji. Mangga. Baik, baik Bu. Ini Bu, apa namanya? Mau sedikit curhat aja sih Bu. Ini kan saya sekarang itu diam di rumah kakak Bu ya. Nah, jadi dalam penganapan Bu di sini juga kan menyeber, di sini juga. Nah, pas air itu, jadi di embernya itu setiap saya mengendapkan air teh suka buang wae Bu air sama. Oh gitu. Bu pakai air kemasan gitu Bu, semisal aqua. Oke. Aji memungkinkan nggak di rumahnya kalau coba kultur sendiri? Sebenarnya kalau masalah air sih bisa diatur sih sebenarnya kalau misalnya emang untuk hasil pengendapan yang Aji lakukan ternyata dibuang atau digunakan untuk kegiatan yang lain, memungkinkan nggak kalau melakukan kultur di rumah kakaknya Aji? Atau ya mungkin ribet atau kayak gimana? Nggak apa, ngomong aja. Mungkin masalah air doang sih Bu, gak apa-apa lah yang lain. Oh iya, oke. Boleh deh coba, nggak apa, sok aja cobain pakai air kemasan, nggak masalah. Kita coba, karena ini kan kondisinya ya ada faktor X yang ya kami pun nggak akan bisa ikut campur. Aji pun udah mencoba, tapi ya seperti itu nggak masalah. Cobain aja pakai air mineral, cobain. Tapi kalau misalnya di deket lokasi rumah kakaknya Aji ada kolam mungkin, air kolam yang tidak terlalu keruh atau tidak terlalu hijau banget, boleh diambil dari situ. Bisa. Kalau misalnya emang tidak mungkin kan boleh pakai air mineral aja. Oke. Oh, Bu. Baik, kebetulan ada Bu. Ya, dicoba aja ya. Ya Bu, makasih. Iya, soalnya udah pilih. Iya, embernya apa? Iya, oke, nggak apa. Yang faktor di luar yang tidak bisa kami atur, oke, nggak masalah. Takutnya nanti kalian mungkin jadinya ribut atau kayak gimana, kan itu di luar kami juga. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang ada kesusahan mencari kutu airnya ya. Di kelas C ada yang lapor ke saya 1 orang, di kelas yang sebelumnya juga ada sih, di kelas B dan A ada. Tapi kelas C ada lagi nggak selain 1 orang? Yang lainnya ada terkendala nggak? Ada Bu. Haikal? Ada Bu. Tiara juga? Iya Bu. Kenapa? Emang susah di sana dicari kutu airnya? Iya sih Bu, susah nyari kutu airnya aja. Oh oke. Tapi masih nyoba nyari sih Bu. Oke, gini. Saya kasih kesempatan 1 hari ini sampai mungkin nanti sore ya, kan kalian maghribnya udah buka, bisa ngeganggu. Sampai sore ini kalian coba dicari dulu. Nggak jualan soalnya susah ngerawatnya Bu. Hah? Kutu air justru lebih gampang sebenarnya, nggak usah dirawat. Jadi emang jualan tuh jual doang, dia nggak usah ngerawat. Jadi mungkin mereka nggak, takutnya kan rugi juga ya. Oh iya, ke tukang ikan Ibu. Iya, oke. Nah, kalian ini juga harus hati-hati ya. Ini, aduh, hati-hati banget kalian. Kalian kan basicnya orang anak perikanan. Jangan sampai ditipu dengan yang penjual. Tapi untuk sekarang sih nggak masalah. Kalian kan masih pemula. Jadi untuk pembelajaran kalian aja. Nah, untuk yang susah mendapatkan kutu air, nggak apa Amelia, nggak apa. Untuk yang susah mendapatkan kutu air, boleh kalian berpartner dengan teman kalian yang sudah mendapatkan kutu air dan melakukan kultur. Boleh banget. Kalian misalnya kayak Tiara. Oke, Tiara misalnya mau coba partner mungkin dengan Ayu atau mungkin Ayuni dan sejenisnya, dan yang lainnya, kok sejenisnya. Nanti tolong laporkan nama partnernya itu siapa ke saya ya. Tapi sudah dikolektifkan melalui Irfan. Jadi jangan masing-masing chat ke saya, enggak.
tolong yang mungkin ada kesulitan dalam mencari kutu air, tolong cari partnernya siapa, terus sebutkan partner dan nama kalian, kirimkan ke Irfan. Nanti Irfan kirimkan ke saya dalam format Excel. Oke. Nanti untuk pelaporannya itu tetap masing-masing, tapi untuk dokumentasi itu kalian boleh sama untuk fotonya. Karena kan ya emang yang ngelakuin yang ada kutu airnya. Tapi untuk mungkin di hasil presentasi, di PowerPoint, atau mungkin di bagian pembahasan, itu kalian masing-masing untuk di pembuatan PowerPoint-nya. Melakukannya boleh berpartner, tapi untuk sekali lagi melakukan boleh berpartner, tapi untuk laporannya masing-masing. Jadi jangan sama ya untuk Tiara dan Haikal. Ada lagi selain Tiara dan Haikal yang kesusahan mencari kutu air? Saya, Bu. Siapa? Ntar, saya ketutupan sama chatnya dari yang lain nih. Siapa tadi? Saya lupa. Muhammad. Oh iya, Akmal. Boleh berpartner dengan yang lain. Mungkin dengan ya oke. Pokoknya diusahakan dulu cari sampai hari ini, sore ini. Kalau benar-benar nggak ada, tolong kalian cari partner yang sudah lengkap, sudah ready. Terus kalian kasih nama kalian dan partner kalian ke Irfan. Irfan, dengar kan ya? Saya minta tolong ini untuk ngolektifin nama-nama yang berpartner untuk kulturnya, ya? Dibuat Excel ya, Bu? Ya, boleh. Kalau nggak Excel, apapun lah, Microsoft Word juga boleh, nggak masalah. Baik, nama dan NPM-nya, ya? Baik, Bu. Ya. Dan untuk sekali lagi untuk pelaporannya masing-masing. Nah, ini ada beberapa yang nanya juga kemarin, Bu, ini yang jual kutu airnya yang beku, kata Masnya bisa dihidupkan lagi. Itu ini untuk pengetahuan kalian juga nggak bisa. Itu tuh memang si kutu air yang beku itu ada keunggulannya, istilahnya dia udah mungkin tidak menimbulkan bau juga seperti kalau kutu air yang hidup kan ada semacam bau-baunya. Tapi kalau kutu air yang beku katanya sih itu enggak ini. Biar gue. Nah, iya itu tuh kalian tolong makanya belajar ya sekarang, jangan sampai semua yang tukang ikan itu kasih tahu kalian mengiyahkan. Nanti maksudnya pada saat nanti kalian mungkin ada sesi diskusi nih dengan para pakar, terus kalian menanyakan hal tersebut, padahal kan basicnya ada anak perikanan, ya malu lah gitu. Apalagi untuk sekarang karena kalian masih perdana, masih pertama, dimaafkan, nggak masalah. Tapi untuk kedepannya, misalnya sampai semester 7 atau semester 5, kalian mungkin ada kegiatan di suruh kultur, ya jangan sampai seperti ini lagi. Jangan sampai mau dibohongin, itu mah strategi marketing. S3 Harvard, enggak ketang. Pokoknya jangan sampai mau. Apalagi kalau misalnya yang Artemia, ada beberapa yang ngasih tahu ke saya, Bu, saya dapetnya Artemia, katanya bisa di kultur. Bisa sih, ada kemungkinan itu bisa di kultur. Tapi untuk treatmentnya itu panjang banget. Kalian harus butuh 2 minggu. Terus juga nanti pada saat udah menetas, kalian harus mempersiapkan wadah yang cukup besar banget. Nah, nanti kasih pakannya pun Artemia itu lebih eksklusif lah. Harus ada pakan dari yang hidupnya, terus pakan yang jenis lainnya. Pokoknya bisa, cuman kalian bakal ngeluarin over budget banget. Kalau mau siapa tahu bisa ada yang udah beli terus mau nyobain mengkultur, ya nggak masalah. Kalau mau nyobain ya, tapi kami tidak menyarankan, tidak memaksakan kalian. Kalian beli kista Artemia aja udah cukup mahal. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya mengakhiri? Udah jam 11:30. Saya, Bu. Ya. Ini, Bu, apa namanya? Saya kesusahan dari ngambil ininya, Bu. Pupuk kandang, Bu. Soalnya kan di sini belum pada tahu gitu, Bu, tempat-tempatnya di mana, terus gitu, Bu. Oke Aji, saya paham. Ya udah gini, Aji mending coba cari partner aja ya. Coba cari partner untuk yang mau diajak partner sama Aji untuk mengerjakan kultur ini. Ya, nanti boleh siapa aja, terserah deh. Jangan yang udah pada punya kultur udah siap, jangan pelit-pelit sama teman-temannya ya. Jadi kalian mungkin kerjasama walaupun yang mengerjakan 1 orang, tapi saling kontekan aja, saling sharing aja. Ini kan kondisinya karena tidak memungkinkan banget. Kalau dipaksakan takutnya seperti apa. Jadi boleh Aji nggak usah beli air kemasan.
Aji partner aja dengan salah satu teman Aji, ya. Baik. Ya, iya. Ya. Oke. Diingatkan lagi, pokoknya untuk PPT hari Selasa depan kalian sudah siap. Tapi untuk pengumpulan ke kami melalui koordinator itu hari Rabu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Oke, silakan Irfan. Untuk pengumpulannya saya satuin di Google Drive nggak apa-apa kan tuh? Apanya? Sama untuk pengumpulan tugasnya, sama tugas-tugas yang kemarin gitu loh, yang praktikum. Oke, boleh, nggak apa. Biar sekalian ya? Iya Bu, jadi satu kegiatan Ya. satu, kegiatan dua gitu. Ya, boleh, mangga. Baik Bu. Boleh, ya. Oke, ada lagi? Di sini bertanya Bu. Siapa? Oke, terakhir ya Fahmi, silakan. Fahmi itu kan kemarin beli butirnya tuh di toko ikan. Nah, pas ditanya jenisnya tuh nggak tahu Bu, tukang ikannya tuh. Nah itu buat laporannya gimana ya Bu? Jenis kutu airnya maksudnya? Fahmi nggak tahu. Iya Bu, tadi kasih tahu. Soalnya kan juga nggak tahu jenis ikan, jenis butirnya apa. Oke, ini bakal panjang lagi. Fahmi, saya mau nanya singkat aja. Fahmi tahu perbedaannya dapnya dengan Moina nggak? Oh enggak, di teman-teman sini ada yang tahu nggak perbedaan dapnya sama Moina di apanya? Ada yang tahu? Warnanya bukan Bu? Enggak, bukan. Yang lebih gampang dilihat. Ukuran bukan Bu? Iya, betul. Jadi gini, Fahmi, kalau misalnya itu ukurannya rada gede dikit, itu maksudnya jenisnya dapnia. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang warna merah, itu Moina. Coba diliatin kayak gimana kutu airnya. Fahmi udah beli atau masih nanya? Warnanya warna merah dikit tuh. Merah-merah kecil-kecil ya? Iya. Nah, itu Moina. Oh iya, Moina. Ya, jadi kan harus tahu ya jenisnya kayak gimana. Oke, ada lagi? Enggak, terakhir Fahmi. Sorry, makin panjang ntar. Oke, ini terakhir untuk absensi ya. Ya benar kata Noval dari ukurannya. Nah, ini absensi seperti biasa. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Di luar itu tidak dianggap kalian mengikuti praktikum. Oke. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih juga pada Akang dan Teteh Aslab. Nanti kita akan lanjut lagi di kelas yang berikutnya. Untuk yang format pelaporan udah ada yang ngerekam kan ya? Udah yang nyatet? Karena saya nggak akan share di Google Classroom. Screenshot Bu. Oh udah, oke. Nanti yang sudah screenshot atau mungkin teman-temannya ada yang hari ini nggak hadir, tolong kasih tahu ya untuk pelaporannya dan deadline itu harus kapan. Oke. Terima kasih dari saya dan juga tim Aslab. Selamat menjalankan puasa dan berbuka puasa nanti. Kalian tetap semangat dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Semoga kultur kalian berjalan dengan lancar. Gagal nggak masalah, berhasil lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian.